Siapa Jamaluddin Al-Afghani? Jamaluddin Al-Afghani 1838 hingga 1897 adalah seorang pemikir Islam, aktivis politik, dan jurnalis yang sangat berpengaruh pada abad ke-19. Ia dikenal sebagai pelopor gerakan modernisme Islam dan pan-Islami yang berupaya membangkitkan kembali kekuatan dunia Islam yang menghadapi dominasi kolonialisme Barat, khususnya Eropa. Nama lengkap Syahid Jamal ad-Din Al-Afghani, juga dikenal sebagai Jamal ad-Din Asadabadi, lahir pada tahun 1838 atau 1839 di Asadabad, konvensional Afghanistan atau Iran. Meninggal pada 9 Maret 1897 di Istanbul akibat kanker mulut. Kebangsaan sengketakan mengklaim sebagai Afgan tetapi diduga lahir di Iran dalam keluarga Syiah. Lalu selanjutnya saya akan membacakan tentang pemikiran dan pengaruhnya dari Jamaluddin Al-Afghani itu. Yang pertama adalah dari pan-Islami, yaitu Al-Afghani adalah pendukung utama persatuan Muslim melawan kolonialisme Barat, terutama Inggris. Ia percaya bahwa umat Islam harus bersatu di bawah kepimpinan tunggal, seperti Khilafah Ottoman, untuk melawan dominasi Eropa. Lalu karyanya Al-Urwah Al-Wuthqa ditulis bersama Muhammad Abduh, menyerukan reformasi Islam dan perlawanan terhadap imperialisme. Lalu yang kedua, modernisme Islam. Ia menggabungkan tradisi Islam dengan pemikiran rasional dan sains modern. Misalnya, ia berdebat dengan filsuf Prancis Ernest Renan tentang kompatibilitas Islam dan sains, menolak materialisme tetapi mendorong adaptasi teknologi dan pendidikan Barat untuk kemajuan dunia Islam. Lalu yang ketiga, antikolonialisme, mana Al-Afghani aktif melawan pengaruh Inggris di Mesir, India, dan Iran. Ia terlibat dalam proses tembakau di Iran 1891 yang memaksa Syah membatalkan monopoli tembakau untuk Inggris. Lalu diduga terlibat dalam pembunuhan Syah Nasir al-Din Qajar 1996 karena dianggap terlalu pro-Barat. Yang keempat, pengaruh di bidang politik dan pendidikan. Di Mesir, ia mendirikan Partai Nasional Al-Hizb Al-Watani yang memperjuangkan pendidikan universal dan kemerdekaan pers. Gerakan ini menjadi cikal bakal nasionalisme di Mesir modern. Lalu majalah Al-Urwah Al-Wuthqa, majalah yang ia dirikan di Paris bersama Muhammad Abduh, menyebarkan ide-ide anti-kolonial dan reformasi Islam hingga ke Indonesia, memengaruhi gerakan kebangkitan Islam di Asia Tenggara. Yang terakhir adalah pengaruh di Indonesia, di mana menjadi inspirasi bagi gerakan pembaharuan. Majalah Al-Urwah Al-Wuthqa dibaca oleh tokoh-tokoh seperti Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, dan Hashim Asy'ari, pendiri NU, memengaruhi gerakan pendidikan dan anti-kolonial di Indonesia. Lalu relevansi dengan isu kontemporer, pemikirannya tentang persatuan Islam dan anti pecahan sering dikutip dalam konteks mengatasi polarisasi politik di Indonesia. Dan karya-karyanya, yang pertama ada Al-Amal Al-Kamilah, Titima Al-Bayan fi Tarikh Afghan, dan yang ketiga ada Al-Islami Response to Imperialist Political and Religious Writing of Syahid Jamal ad-Din Al-Afghani. Seterusnya ada kontroversi. Pertama, banyak sejarawan seperti Nikki Keddie meyakini ia adalah Syiah Iran yang menyembunyikan identitas untuk diterima di dunia Sunni. Kedua, bergabung dengan Lodge Masonik di Mesir untuk jaringan politik, tetapi keluar karena dianggap terlalu tunduk pada Inggris. Dan yang terakhir, dituduh sebagai agen Rusia atau Inggris meski tujuannya lebih kompleks, memanfaatkan mereka untuk kepentingan anti-kolonial. Yang terakhir ialah kematian. Jamaluddin Al-Afghani meninggal dunia pada tanggal 9 Maret 1897 di
Istanbul akibat kanker rahang yang dideritanya sejak tahun 1896. Ia wafat pada usia sekitar 60 tahun dan awalnya dikebumikan di Istanbul. Pada tahun 1944, jenazahnya dipindahkan ke Afghanistan atas permintaan pemerintah Afghanistan dan kemudian dimakamkan di dalam Universitas Kabul, di mana sebuah mausoleum didirikan untuk mengenangnya.